Shalom anak raja, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Kita berjumpa lagi dalam sharing Pelita. Ada sebuah kisah, satu hari ada seorang pengusaha mengundang seorang pendeta untuk berbicara atau untuk berkhotbah di perusahaannya dia. Pengusaha ini adalah salah seorang pengusaha pemilik sebuah pabrik sabun terbesar di kota di mana pendeta ini tinggal. Selesai saudara pendeta itu berkhotbah dan melayani di perusahaan milik dari pengusaha ini mengajak pendeta ini untuk makan siang bersama dan mereka naik dalam satu mobil atau dalam satu kendaraan. Di tengah-tengah perjalanan saudara, pengusaha ini karena di TV dia pengusaha kaya, di mobilnya itu ada televisinya. Dan kemudian pengusaha itu menyalakan televisi. Dan kebetulan pada waktu itu sedang ada berita-berita saudara. Berita tentang pemerkosaan, berita tentang pembunuhan, berita tentang pencurian, berita tentang korupsi, dan lain sebagainya. Jadi hampir sepanjang perjalanan ada berita-berita semacam itu yang ditayangkan oleh televisi yang ada. Kemudian saudara, sang pendeta ini mengatakan, dia menyindir sang pengusaha ini mengatakan kepada sang pendeta ini, agama ada di dunia ini, firman Tuhan juga ada yang sering Bapak beritakan. Dan firman Tuhan pasti ingin mengajarkan orang untuk menjadi baik. Tetapi kenapa ya Pak Pendeta ya? Kenapa Pak Pastor ya? Justru kebenaran gereja makin banyak, ibadah-ibadah juga makin banyak, tapi kejahatan selalu tetap ada. Coba Bapak lihat di berita itu, orang dibunuh, orang diperkosa, orang korupsi, dan lain sebagainya. Bapak pendeta itu kemudian mengatakan kepada sang pengusaha ini, Bapak punya pabrik sabun terbesar kan di kota ini? Betul. Ketika itu dia bilang begini, coba Bapak lihat di luar jendela. Bapak itu melihat di luar jendela, itu Bapak lihat. Ada orang-orang di pinggir jalan, ya. Ada orang-orang yang pengemis di pinggir jalan, anak-anak yang mengemis di pinggir jalan. Coba lihat, mereka sangat kotor. Ya, dan kalau kita mendekati mereka, karena mereka bukan cuma kotor, Pak. Mereka juga itu bau. Bukankah Bapak punya pabrik sabun terbesar di kota ini? Ya, dan dijual di mana-mana. Kenapa masih ada orang yang kotor? Kenapa masih ada orang yang berbau? Wah, pengusaha ini saudara langsung bereaksi dengan begini. Loh, Pak Pendeta itu jangan salah, Pak Pastor itu jangan salah. Ya, memang saya punya pabrik sabun terbesar dan sabun saya dijual dari toko, dari supermarket besar sampai di toko-toko terkecil di kota ini. Ada Pak. Tetapi walaupun sabun itu gunanya untuk membersihkan kotoran, untuk membuat kita wangi. Tapi kalau orang itu nggak mau mandi dan pakai sabun, ya nggak ada percuma Pak. Pak Pendeta itu mengatakan, begitupun Pak dengan agama, begitupun dengan kebenaran. Ya, gereja ada di mana-mana, kebenaran diberitakan di mana-mana. Tapi kalau orang nggak mau melakukan kebenaran, sama aja kan Pak dengan sabun. Ya, kalau tidak digunakan, itu tidak akan berfungsi. Sabun itu kalau digunakan baru berfungsi. Demikian pun agama. Demikian pun kebenaran. Kebenaran kalau tidak dilakukan, tidak akan berfungsi, tidak akan mengubah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari cerita yang sederhana itu kita sadari bahwa kebenaran kalau tidak dilakukan, ya tidak ada gunanya. Kita dengar firman Tuhan, dan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan itu, saudara, tidak akan menjadi pelita. Firman itu pelita bagi kaki kita. Tapi kalau kita cuma dengarkan, dan kita tidak lakukan dalam kehidupan, firman itu tidak akan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang ingin diberkati, saudara. Ada banyak orang yang ingin mengaminkan, saudara. Tuhan katakan begini, aku akan membuka langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Bukan cuma membuka pintu, saudara. Oke? Ya, kalau membuka pintu itu terbatas. Ya, Tuhan katakan begini, aku akan membuka langit. Kalau saudara Tuhan bilang buka pintu, orang bisa nutup pintu. Tapi kalau Tuhan katakan buka langit, langit itu tidak terbatas. Tapi dan orang kepengen saudara berkatnya itu tercurah seperti langit yang terbuka. Tapi ada syaratnya. Firman Tuhan katakan begini, menabur, beri perpuluhan. Itu kebenaran. Ada banyak orang menolaknya saudara, ya kan? Tapi itu kebenaran. Kalau Anda memberi, Anda menabur, Anda pasti menuai. Ada yang bilang sama saya, loh ada orang loh Pastor kaya raya tapi pelit dan tidak memberi. Oh, belum tentu. Orang kaya raya, saudara, itu diberkati. Dia bisa menikmati berkatnya.
Oke, bisa menikmati berkatnya. Kadang-kadang ada banyak orang kaya raya, saudara, tapi saudara kesepian dan menganggap tidak sebanding apa yang dia kerjakan dan apa yang dia peroleh. Atau ada orang juga, saudara, ya, menganggap bahwa pernikahan yang diberkati di gereja itu harus berbahagia. Memang. Tapi saudara, ada begitu banyak kebenaran tentang suami, bagaimana menjadi suami yang baik. Ada begitu banyak kebenaran di Alkitab tentang bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Ada kebanyakan orang ingin mempunyai rumah tangga yang berbahagia, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau melakukan kebenaran yang akan membuat rumah tangga Anda berbahagia. Karena saudara, Anda ke gereja pun kalau Anda melakukan firman Tuhan, ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya sulit. Yang paling sederhana, saudara, firman Tuhan katakan, suami itu pemimpin, istri itu penolong. Oke? Firman Tuhan katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Dan firman Tuhan katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Saya sering bilang dalam konseling-konseling pernikahan, saudara, seandainya orang, setiap keluarga, setiap suami istri melakukan ini, ya, suami pemimpin, itu ditetapkan oleh Tuhan dalam keluarga, atau imam dalam keluarga. Sedangkan istri itu penolong. Dan istri, firman Tuhan katakan, tunduklah kepada suamimu. Tunduk loh, saudara. Tunduk. Dan suami, kasihilah istrimu. Kalau Anda melakukan firman Tuhan ini dalam keluarga, saya selalu mengatakan, hampir 70-80% masalah keluarga itu bisa teratasi. Oke? Jadi, saudara yang diberkati Tuhan, mari pakai kebenaran. Lakukan kebenaran, karena kalau kita melakukan kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.